Halo Passenger, Halo Passengers. balik lagi nih sama aku Kenisa. Jadi untuk video kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Halo semuanya, aku Afla dari divisi P-Voice dan kali ini aku bakal temenin Kanisa hingga akhir video. Aduh mantap. Apalah kita kali ini mau ngapain sih? Jadi kali ini tuh kita bakal ngebawain video yang cocok banget buat para pelajar, yaitu 5 teknik belajar yang efektif. Waduh mantap banget, cocok banget ya buat misalnya Passenger yang masih pelajar kalau memiliki kesulitan dalam belajar sendiri atau belajar di rumah. Jadi Passenger jangan lupa untuk nonton sampai akhir ya dan jangan lupa untuk disimak. Iya, so langsung aja kita mulai. Yuk, check it out. Yang pertama adalah merapikan ulang catatan kelas. Catatan kelas itu apa sih? Catatan kelas itu catatan yang ditulis saat guru menerangkan. Ya, bener banget nih. Apalagi kan kalau gurunya suka nyatetnya cepet-cepet dan kalian pasti terpaksa buat catat cepet juga dong. Jadi kan Ya, bener acak-acakan. banget. Dan metode ini cocok banget buat kalian yang metodenya sambil nulis dan sambil menghafal. Nah, biasanya tuh apa yang guru terangkan juga biasanya keluar di ulangan gitu nggak sih? Di kuis, di tes? Ya, bener banget. Apalagi kalau pengalaman aku ya, ada guru tuh yang dia suka nyatet lengkap, jadi kita tuh harus nyatet ikutin dia dan ulangannya tuh bakal keluar dari semua catatannya dia. Benar. Terus dengan mencatat ulang ini, kita kayak lebih gampang nggak sih belajarnya dan lebih Jadi mood kayak untuk lebih membaca. Iya, Benar banget. mengingat-ingat dan sambil menghafal juga. Bisa juga Passenger tambahin gambar, grafik biar lebih lengkap kan ya. Kayak sekreatif Passenger deh, kalau kita nulis ulang kan suka-suka kita ya. Ya, Kalau bener banget. pas lagi belajar kan harus cepet-cepet. So, jadi yang kedua itu adalah merangkum materi dari buku cetak. Nah, kalau Kenisa sendiri suka pakai teknik ini nggak? Menurut aku sih jarang, tapi pernah aku lakuin karena biasanya ada guru yang suka ngeluarin soal saat ulangan tuh dari cetak semua. Ya, bener banget sih. Sebenarnya tergantung gurunya aja. Dan kalau aku pribadi kayak, karena buku cetak tuh panjang banget dan kalian bisa rangkum Iya, pakai bener bahasa banget. sendiri. Iya kan? Kayak yang lebih kalian inget tuh gimana buat singkat-singkatan yang unik Iya, juga buat boleh. ngertiinnya gimana. Dan kalau misalnya kita mencatat ulang atau mencatat sendiri, bisa pakai bahasa kita sendiri. Dan biasanya kalau kita pakai bahasa kita sendiri, lebih gampang dihafal nggak sih? Ya, bener cocok banget buat Bener kalian banget. juga yang aktif membaca. Nah, untuk teknik yang ketiga adalah space repetition atau pengulangan berjeda. Jadi, untuk teknik ini ada penelitian berkata bahwa biasanya kita suka lupa tentang suatu hal dalam kelipatan waktu tertentu. Ya, bener banget nih. Apalagi kalau aku pribadi juga orangnya pelupa banget ya. Dan ini tekniknya Sama juga banget. cocok banget nih buat orang yang pelupa. Jadi kayak kita ngafalin pulang gitu loh, kayak dikasih waktu. Ya misalnya kita belajar jam 9, terus kita ulang lagi jam 12, kayak gitu kan. Kalau Kenisa cocok gak kalau ini ke teknik belajar kamu? Mungkin pernah aku coba, tapi mungkin karena kayak sehari kan nggak cuma belajar satu hal, maksudnya yang kita pelajari nggak cuma pelajarin itu aja kan. Jadi mungkin menurut aku ini efektif banget, tapi buat pengalaman aku sendiri sih, aku baru nyoba beberapa kali aja sih. Kalau Afla Ya gimana? benar banget. Kalau aku pribadi juga sama sih, kayak karena kan sehari kita nggak bisa menghafal satu pelajaran aja. Mungkin kalau IPS kayak yang menghafal itu bisa diulang-ulang. Iya, Tapi benar. iya, kembali ke kita sendiri aja. Kita cocokkan yang mana? Jadi dari 5 tips ini ntar kalian tinggal pilih yang lebih kalian suka tuh yang mana. Jadi yang keempat itu adalah membenarkan soal-soal latihan. Jadi teknik ini cocok banget buat pelajaran yang hitung-hitungan. Apalagi kalian yang mau ulangan atau kelas 9 atau kelas 12 itu kan biasanya latihan. Nah, kalian bisa sambil membenarkan. Nah, kalau Kenisa pernah nggak berpengalaman dengan teknik ini? Menurut aku sih, aku pernah juga pengalaman ini. Jadi kalau misalnya pelajaran yang hitung-hitung kan misalnya kayak ada fisika, matematika. Dan menurut aku ini caranya paling efektif sih kalau pelajaran buat hitung-hitungan. Dan kayak aku juga pernah nyoba sendiri. Dan kayak misalnya setiap hari sebelum mau ulangan kayak setiap hari 5 soal. Dan itu kayak ngebantu banget. Jadi saat kita ngerjain soal,
kita udah tahu nih misalnya bentuk soal ini ngerjainnya dengan cara yang ini. Iya, Pokoknya benar menurut aku banget. ini bantu banget. Ya jadi kayak menghafal soal model-model soal, dan kalau aku pribadi waktu kelas 9 tuh ini efektif banget sih, kan kita latihan soal yang UN kan tuh pasti awal-awalnya. Iya benar banget. Ya terus kayak matematika sih itu sangat-sangat kayak kita jadi ingat model ini walaupun angka yang keganti-ganti jadi menghafal juga caranya. Benar banget. Jadi kalau kalian yang suka latihan soal, ini juga bisa cocok banget nih. Benar. Dan untuk teknik yang terakhir, teknik kelima adalah teach others atau mengajari orang lain. Teknik ini memiliki nama lain yaitu definement technique. Teknik ini adalah teknik yang bagus untuk melatih pengulangan materi. Kalau Afla ada pengalaman menggunakan teknik ini nggak sih? Nah kalau aku sih ada ya, apalagi waktu pas kelas 9 itu kan pelajaran IPS kan menghafal nih. Nah itu kayak sama aja kita mempraktekkan apa yang kita hafalkan, kayak menjelaskan kembali ke teman-teman, dan jadi ya kita langsung kehafal kayak selayaknya guru. Kalau Kenisa sendiri pernah nggak? Kalau aku sendiri sih pernah dan terbilang sering, karena dengan aku mengajari orang lain pasti pertama-tama aku harus paham dulu materinya dong. Kalau nggak paham nanti teman yang diajarin ini apa, maksud lu apa gitu, bla 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 bla. Jadi dengan mengajari orang lain ini kita secara langsung mengulang materi dan harus paham dulu materinya apa. Nah, kalau menurut aku juga, selain kita mengajari orang lain, kita juga bisa aja pura-pura mengajari, kayak ngomong, ya kayak jadi semuanya kayak gini-gini, kayak ngomong sendiri, tapi nanti bakal record sama diri sendiri gitu. Iya, bener banget. Bisa kayak pura-pura ngajarin orang lain kan, apalagi masa pandemi gini nggak boleh ketemu-temu, jadi kayak pura-pura ngajarin sendiri. Efektif ya. Dan ini tuh cocok banget buat kalian yang suka ngomong sama yang suka menghafal. Yang active learning gitu ya, yang belajarnya harus ngomong gitu. Iya, kan ada tuh yang orang belajar kalau nulis terus ngantuk kayak gitu kan. Dan susah untuk dihafalkan, dimengerti. Nah, sekian untuk video kali ini, dan pertama-tama aku mau berterima kasih banyak buat Afla yang udah mau collab sama aku. Ini suatu pengalaman yang seru banget bisa collab sama Afla. Terima kasih juga Kenisa udah ngundang ya. Sip. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat Passenger, dan jangan lupa untuk dicoba ya teknik-tekniknya. Dan jangan lupa juga untuk like, komen request-requestan kalian juga boleh, share ke teman-teman kalian, dan terakhir yang paling penting jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Bye Passenger.